Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Anak-anak itu ibarat bunga-bunga di taman sari keluarga. Akhirnya bahasa Perancisnya minggat. Oh my God. Kabur. Saya kabur ke Jakarta. Saya tidur di tempat sampah. Bersama sahabat saya cacing, kecoa, kalajengking dan sebagainya. Ingat ya, kalau saya nanti mati, beliau, tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Sejak saat itu, berapa kali tawaran jadi pejabat, jadi pokoknya segala macam. Pernah juga tawaran jadi menteri. Saya bilang, saya sudah dapat pesan dari Pak Kasur, jadi tukang momong anak-anak. Mendirikan LPAI, Lembaga Pelindungan Anak Indonesia. Ngobrol santai bersama Selamat datang di Obrol Santai bersama Wawa Lukman. Sebuah ruang yang hangat dan inspiratif, tempat kita ngobrol-ngobrol santai, penuh makna, dan tentunya tetap santai ya Kak Seto. Kita kenalkan hari ini Kak Seto Mulyadi. Oke, dalam episode kali ini kita akan bincang-bincang tentang dunia anak. Bagaimana peran kita semua bisa menciptakan hubungan lingkungan yang lebih ramah dan aman bagi anak-anak Indonesia untuk masa depan Indonesia juga ya Kak Seto ya. Betul, dan Kak Seto ini juga pemerhati dan sahabat anak. Sudah 8 presiden teman-teman dilalui dengan baik oleh Kak Seto dan tetap konsisten. Yuk kita tanya-tanya ya Kak Seto. Kak Seto coba ceritakan ya bagaimana asal muasal Kak Seto kok cinta kepada anak-anak. Boleh ceritain nggak? Sehingga Kak Seto menjadi salah satu tokoh anak-anak, bahkan pendidikan anak-anak selalu kalau bilang Kak Seto mereka langsung ye Kak Seto datang, itu papa saya, itu ayah saya. Gimana tuh Kak Seto ceritakan? Iya, saya mencintai dunia anak-anak dan konsisten di dunia itu. Pertama, saya ingin balas budi karena saya memiliki masa kanak-kanak yang sangat indah. Saya belum pernah melihat anak zaman now yang lebih bandel dari saya waktu kecil. Umur 4 tahun nggak bisa diem, udah lompat sana, lompat sini, naik ke atas pohon, jatuh kepala di bawah sampai bocor, sampai dijahit, makanya pakai poni terus untuk nutupi jahitannya. Nah, tapi ayah dan ibu saya selalu mengatakan, kamu hebat, kamu anak baik. Ya. Jadi berikutnya kalau kamu dibilang bandel, nah bandelnya disalurkan dengan hal positif. Misalnya teriak-teriak gitu ya. Boleh teriak tapi dengan nada indah. Misalnya nyanyi lagu Burung Kutilang jangan li 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 tapi luas. Li 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 li. Nah, saya akhirnya senang nyanyi gitu. Nah, kemudian pengalaman setelah remaja saya kan kembar. Kembar ini selalu berkompetisi, bersaing ya. Kompetisi Pernah, yang positif ya Kak Seto. Ya, waktu itu di kelas 1 SMA saya terpilih sebagai ketua kelas. Lalu saudara saya, kembaran saya nggak terima. Wah, kenapa ini? Akhirnya dia pindah kelas supaya dapat jadi ketua kelas juga. Nah, akhirnya kelas 2 saya terpilih sebagai ketua OSIS. Terus dia bilang, wah masuk pindah sekolah, susah kan. Akhirnya sudah kali ini damai, saya ketua, kamu sekretarisnya. Nah, akhirnya bisa kerjasama. Nah, terus akhirnya begitu lulus, kita bersaing dulu kan semua kalau sukses itu kalau nggak dokter, insinyur. Selalu zaman itu. Nah, akhirnya kita pilih kedokteran. Dia diterima di Erlangga, saya gagal. Wah, saya sempat frustrasi. Akhirnya saya coba ke fakultas kedokteran di UGM. Gagal juga. Lalu ke Undip, Universitas Diponegoro di Semarang, gagal. Akhirnya saya coba ke Jakarta, ke UI, gagal juga. Nah, namanya kembar kan suka dibanding-bandingkan kan. Lalu bilang, dia pinter, kamu bodoh, kamu gagal, dan banyak. Saking malu saya nggak bisa terima keadaan ini, akhirnya bahasa Perancisnya minggat. Kabur. Saya kabur ke Jakarta. Nah, namanya nggak punya teman, nggak punya saudara. Saya merasakan hidup sebagai gembel atau gelandangan atau pemulung di Melawai zaman itu, yang sekarang namanya Blok M itu. Jadi waktu itu kalau tidur di emperan toko masih mewah. Saya tidur di tempat sampah
bersama sahabat saya cacing, kecoa, kalajengking dan sebagainya. Namanya waktu itu kan juga persaingan kan, ada teman-teman preman istilahnya dari Surabaya juga, dari Sumatera Utara dan sebagainya. Oh, nggak boleh sini, sana. Nah, diusir-usir. tapi ya udah dinikmati hidup di situ. Terus suatu saat saya lihat ada televisi kecil, penjaga warung, ada TVRI. Nah di situ ada ibu kasur. Zaman itu Taman Indria di TVRI ya. Saya lihat, saya juga bisa kalau begini ya. Saya cukup sering dengan keponakan suka mendongeng, suka main sulap, pokoknya anak seneng. Nah akhirnya suatu saat dengan pakaian yang saya paling rapi, pakaian batik yang saya bawa dari Surabaya, saya ke TVRI, saya ketemu Pak Plis Hardiarto waktu itu. Itu 55 tahun yang lalu itu. Lalu saya mau ketemu ibu kasur, Pak. Oh, bukan di sini. Di rumah beliau hanya kadang-kadang ke sini aja pas siaran gitu. Di mana, Pak? Dikasih denah, daerahnya Cikini. Nah, namanya gelandangan, nggak punya uang, nggak punya apa, akhirnya jalan kaki sampai ke Cikini, sampai menemukan kira-kira jam 1:30 saya ketuk pintu, itu Jalan Kebun Binatang 4 nomor 2. Oh, masih ingat sampai sekarang alamatnya ya. Saya ketuk pintu, yang buka pintu Pak Kasur. Nah, saya pernah baca di sebuah majalah ada Pak Kasur dan Ibu Kasur. Ya. Jadi dua pasang suami istri yang mencintai anak-anak. Lalu saya bilang, Pak, saya calon mahasiswa UI. Namanya calon, kapan-kapan gitu ya. Oh, beliau kaget. Oh, ya bagus. Kenapa? Nah, sebelum itu kan saya melamar kerja di mana-mana selalu ditolak kan. Saya bilang, saya mau menjadi pembantu Bapak, nggak usah digaji, Pak. Kalau begitu baik, nanti jadi asisten saya saja di Taman Situ Lembang. Tidak jauh dari situ ada taman, ada Situ Lembang untuk danau. Nah, beliau punya semacam playgroup gitu atau PAUD ya, namanya Kebun Kanak-Kanak Situ Lembang. Jam 4 sore ya. Oh, baik, Pak. Udah, kayaknya saya cari ada sebuah warung. Saya bilang, Bu, saya nggak punya uang, saya bantu cuci piring. Mungkin kalau ada sisa makanan, saya lapar gitu. Akhirnya, udah dapat. Pas jam 4 saya datang. Di situ ada Pak Kasur dan ada ibu-ibu sudah mengantar putra-putrinya yang usia balita. Nah, bilang, Pak, saya yang tadi siang datang, Pak. Lalu Pak Kasur, oh ya baik, siapa Dik namanya? Saya Seto, Pak. Ibu-ibu, mulai sekarang saya punya asisten baru. Kita panggil Kak Seto. Nah, itu saya lihat jam 4 sore kan, persis itu. Udah, saya akhirnya mengajar, diajak belajar gini, Dik, kalau ini nyanyi begini dan sebagainya. Nah, saya senang, beliau begitu selesai, wah adik cukup berbakat kok. Jadi nanti besok datang lagi ya, siap Pak. Gitu. Wah, malah itu udah senang sekali. Begitu sampai bukan rumah ya, markasnya itu dekat warung itu, saya selalu ada rangsel yang saya isi dengan buku harian. Saya catat tadi jam 4. Oh, hari ini tanggal 4. Oh, bulan April. Oh, 4 juga ya. Wah, rupanya angka 4 ini keramat buat saya ya. Jadi sampai sekarang selalu saya peringati setiap tanggal 4, bulan 4, jam 4 sore sebagai hari pengabdian di dunia anak-anak. Gitu. Dan suatu saat setelah cukup akrab, saya jadi pembantu beliau, tapi juga suka ya nyapu, ngepel, membersihkan kalung. Ya. Nah, suatu saat saya ingat tanggal 23 September tahun 70 juga, saya sedang memperbaiki angklung atau melap, membersihkan. Beliau tiba-tiba menepuk pundak saya. Dik, dengarkan pesan saya. Saya kaget. Ya Pak, ingat ya, kalau saya nanti mati, beliau, tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Saya suatu kehormatan oleh seorang tokoh sekali Pak Kasur ya. Buat saya, siapalah saya gitu. Siap Pak, saya siap. Siap, tolong ya, ingat kata saya. Siap Pak. Dan sejak saat itu, berapa kali tawaran jadi pejabat, jadi pokoknya segala macam. Pernah juga tawaran jadi menteri. Saya bilang, saya sudah dapat pesan dari Pak Kasur, jadi tukang ngomong anak-anak. Memegang amanah, itu luar biasa. Sampai sekarang ya, Kak Seto dari situ ceritanya. Iya, dari situlah Kak Seto mulai memegang amanah dari pendahulu sebelumnya ya Kak Seto ya. Nah, begitulah adik-adik cerita tadi bagaimana Kak Seto mencintai dunia pendidikan dari satu proses yang gak enak menghasilkan sesuatu yang manis di ujungnya, bahkan menjadi berkat buat orang banyak, terutama generasi penerus bangsa Indonesia. Nah Kak Seto, pasti kan ada tantangan dalam hidup kita ya. Tantangan yang terbesar yang Kak Seto hadapi di dunia pendidikan anak ini apa kira-kira?
Ya, tantangan yang terbesar adalah justru sikap kontra. Kadang-kadang justru dari para orang tua atau para pendidik. Jadi seolah mendidik harus keras, harus kalau enggak mau jadi apa nanti anak cengeng dan sebagainya. Jadi saya selalu mengkampanyekan semua anak pada dasarnya tumbuh dan berkembang itu melalui lingkungan yang sangat kondusif. Iya, setuju. Jadi jangan justru dengan kekerasan, karena kalau dengan cara kekerasan, anak antara fight atau flight. Ya, Gitu. fight or flight. Iya, akhirnya kabur ke gadget, kabur keluar rumah dan sebagainya, begitu. Wah, setuju sekali ya motonya Kak Seto. Berarti kita harus bikin nyaman, mulai dari rumah ya Kak Seto ya. Dari itu rumah. tantangan yang terbesar dari rumah. Iya. Ya, dari rumah. Jadi kalau anak itu berontak bukan berarti dia anak yang tidak baik. Mungkin dia perlu perhatian, gitu Kak Seto ya. Betul. Seperti tadi Kak Seto juga waktu mengalami satu proses, orang tua bilang kamu hebat, kamu pinter. Nah itu dia jadi dirinya merasa terupgrade ya Kak Seto ya. Betul. Wah, satu ilmu yang luar biasa hari ini. Terus juga anak jangan terlalu keras, nanti dia bisa fight or fly. Keren hari ini quote-nya ya. Kak Seto kecuali sama Pak Kasur nih, kan Kak Seto bertumbuh bersama Pak Kasur sebagai mentor. Nah mungkin Kak Seto ada kerja di orang lain nggak setelah itu? Ya, memang saya mengenal Pak Kasur itu baru setelah 1,5 bulan jadi gelandangan. Dan saya masih 7 bulan, jadi waktu itu jadi asisten Pak Kasur. Di satu sisi masih tetap menggelandang di Blok M saat ini ya, di Jalan Melawai. Nah, secara kerjaan, akhirnya saya dapat pekerjaan jadi office boy di Jalan Muhammad Yamin nomor 5. Office boy, Pak? Iya, jadi tukang ngepel, nyapu, dan sebagainya. Tapi lama-lama dipercaya oleh para pengurusnya adalah ibu-ibu. Waktu itu ibu-ibu jabat, waktu itu ada Ibu Hana Sution, suaminya Jenderal Nasution, ada Ibu Ali Sadikin, kemudian ada Ibu Soksmono Martokusumo, Direktur Bank Indonesia saat itu dan sebagainya. Orang-orang hebat ya saat itu. Akhirnya saya tanya, mungkin ada ibu-ibu yang butuh pembantu rumah tangga. Lalu ada satu ibu, kamu bisa apa? Saya apa saja Bu, nyuci bisa, mengepel bisa, menyetrika bisa, dan macam-macam. Terakhir, momong anak bisa nggak? Bisa, saya bilang. Nah akhirnya ya sudah, kamu kerja di sana. Nah memang mula-mula di sebuah bekas kandang ayam lah dia tidur di situ, tapi lama-lama karena tahan, ya sudah, kamu sangat baik dengan anak-anak juga cukup kompak dengan kamu sekarang tidur bersama salah satu anak saya. Jadi naik pangkat di situ, dan akhirnya justru lama-lama ya diperlakukan seperti semacam keluarga sendiri. Ya itu tadi, selama itu memang akhirnya saya dapat kesempatan untuk bisa kuliah di Fakultas Psikologi UI. Jadi bukan kedokteran, karena sudah gagal terus, akhirnya banting setir ke psikologi, dan ternyata itu cocok sekali dengan dunia anak, dunia saya. Dan itu juga salah satu saran dari Pak Kasur. Pada waktu saya gagal lagi di kedokteran UI, beliau bilang, Dik, mungkin adik tidak cocok jadi dokter. Mungkin adik cocok jadi psikolog. Saya tanya, apa itu psikolog, Pak? Saya belum tahu. Itu semacam dokter tanpa alat suntik, katanya. Jadi mengobati jiwa orang tanpa disuntik, tapi cukup dengan diskusi, kata-kata, konseling. Terus ya udah boleh deh. Ya akhirnya kok saya bisa diterima, ya salah satunya berkat dari Pak Kasur juga itu. Waktu Kak Seto kerja itu berapa lama di tempat ibu ini? 7 tahun. 7 tahun Kak Seto. Jadi saya kuliah sebelum itu ya bangun pagi sampai kadang sampai tengah malam. Jadi kadang masih ngantuk. Jadi saya sering kalau kuliah itu ngantuk, akhirnya saya tidur di belakang gitu di kelas, tapi sambil dengerin, tapi sambil tiduran. Pernah ada dosen mengatakan, itu Seto jangan dibangunin, itu masih hidup atau sudah mati itu, kadang-kadang gitu. Sakit lelah ya. Karena tapi akhirnya saya juga sampaikan, Pak, saya juga sebagai asisten rumah tangga lah waktu itu. Jadi kadang capek Bu, oh ya udah, yang penting kamu rajin masuk kuliah, dia bilang gitu. Wah, seorang Kak Seto kalau kita dengar ya, teman-teman dari bawah. Ya, dari seorang beres-beres rumah 7 tahun, gak main-main, dan bisa menyelesaikan kuliah dengan baik di UI. Bagaimana teman-teman dan saya, jangan buang waktu kita, pakai waktu yang ada. Kita plus sekali lagi buat Kak Seto. Kak Seto, bagaimana nih supaya orang tua bisa ditingkatkan
kepekaan dan kemampuan untuk menghadapi arus digitalisasi saat ini. Karena kan nggak bisa dibendung lagi nih Kak Seto ya, bukan kayak zaman kita masih manual, masih bisa ngomong baik dan sebagainya. Nah anak kadang-kadang tingkat mereka tuh lebih dari kita karena ngelihat digitalisasi yang begitu cepat. Nah menurut Kak Seto bagaimana mempersiapkan orang tua dulu deh? Iya, artinya orang tua pun manusia. Yes. Manusia biasa yang juga perlu belajar. Yang bisa salah, bisa kurang informasi, bisa informasi yang keliru dan sebagainya. Jadi tentu juga harus ada semacam pembelajaran bagi para orang tua. Salah satunya misalnya justru dengan talk show-nya Ibu Wawa ini. Itu kan pencerahan untuk para orang tua. Ada pelatihan-pelatihan, ada seminar, ada talk show dan sebagainya ya. Intinya supaya orang tua tersadarkan, oh iya ini salah, ini begini. Apalagi sekarang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu mengamanatkan bahwa mendidik anak, mendidik bukan membidik, mengajar bukan menghajar, misalnya gitu. Jadi tidak dengan cara kekerasan, justru dengan cara yang penuh persahabatan. Jadi intinya orang tua supaya berhasil mendidik dengan masa-masa saat ini yang penuh dengan saingannya kan gadget salah satunya itu harus memosisikan sebagai sahabat anak, bukan bosnya atau komandan yang main perintah, kamu harus gini, harus gini. Ya anak-anak sekarang sudah punya gengsi, sudah punya pemahaman baru dan ya tadi saingannya banyak ya daripada terus mendengar orang tua yang ngomel terus mending lihat gadget dan sebagainya. Mengalihkan, bisa positif juga tapi bisa juga negatif. Dengan memosisikan sebagai sahabat, sebagai teman, anak merasa lingkungan paling indah adalah dalam keluarga. Kalau ada apa-apa bisa curhat ke orang tua, bisa petunjuk orang tua, tapi bisa juga dikoreksi dengan cara yang tetap ramah anak dan sebagainya. Setuju. Jadi bagi orang tua yang saat ini mungkin, aduh saya udah telat, sudah marah-marah sama anak saya udah nggak ada sama saya di sini, tidak ada kata telat. Begitu Kak Seto ya? Tidak ada kata terlambat. Jadi selama kita hidup ada kesempatan kita belajar mengupgrade diri kita sebagai orang tua, kita cari anak kita rangkul. Betul Kak Seto ya? Jadi hidup ini nggak ada kata telat selama ada nafas, ada kesempatan ya Kak Seto. Nah, sebagai tokoh yang peduli pendidikan anak-anak nih Kak Seto ya, apakah ada pengalaman berkesan bagi Kak Seto saat mendampingi anak-anak yang sedang dalam kasus? Misalnya kayak tadi anaknya berontak di rumah, atau anaknya nggak bisa dibilangin. Nah, ada nggak kira-kira Kak Seto menghadapi itu? Iya, banyak ya. Artinya gini, kami juga mendirikan LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Kami juga yang mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, mendorong lahirnya lembaga negara yang bernama KPAI. Kami juga mendorong lahirnya Kementerian Perlindungan Anak. Pada waktu debat presiden, saya jadi panelis waktu itu. Waktu itu ada Pak SBY dan Ibu Mega kalau tidak salah. Nah, saya lontarkan gagasan itu. Lalu waktu itu Pak SBY mengatakan, kalau saya jadi presiden, saya akan wujudkan walaupun mungkin tidak sebagai kementerian sendiri, tapi digabungkan dengan kementerian yang sudah ada, karena tidak mudah membentuk kementerian baru. Nah, akhirnya digabung dengan Kementerian Peranan Wanita waktu itu, akhirnya menjadi satu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, intinya memang kami terus mengkampanyekan supaya tadi semua menjadi sahabat anak. Bahkan tahun 18 kami mengkampanyekan Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Dari presiden, empat menteri waktu itu, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan untuk kesehatan mentalnya, dan Menteri PMK waktu itu Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, itu bermain bersama dengan sekitar 800-an anak-anak berbagai lapisan. Ada anak jalanan tapi anak berprestasi, sehingga anak merasa nyaman bersama dengan tokoh-tokohnya ini. Nah, dari presiden terus gubernur, bupati, wali kota, akhirnya camat, RT, RW, akhirnya ayah bunda sahabat anak. Gitu. Ayah bunda sahabat anak. Jadi Kak Seto, kita bersyukur sama Tuhan punya Kak Seto, beliau memperhatikan generasi penerus. Karena tongkat estafet tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau generasinya tidak sehat dan baik ya Pak Kak Seto ya. Tapi adik-adik juga di sini jangan juga karena orang tuanya
beda generasi, terus selalu menyalahkan orang tua juga ya, Iya, betul Kak Seto betul. ya. Kita sebagai anak juga harus mengerti generasi kita dengan orang tua beda, sehingga kita juga harus merangkul orang tua sehingga terjadi sistem yang baik, ya betul Iya, Kak Seto ya. betul, Jadi betul. dari keluarga disiapkan, dari anak siapkan, maka akan terjalin sesuatu yang indah, betul Kak Seto. Betul. Banyak orang anak-anak di daerah nih Kak Seto, daerah terutama yang terpencil, yang belum mendapat pendidikan yang layak. Apa solusi konkret yang menurut Kak Seto bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat? Supaya Ya. mereka bisa mengencam juga pendidikan baik. Ya, salah satu hak dasar anak adalah hak tumbuh dan berkembang. Ah. Nah, ini termasuk hak pendidikan, hak mengembangkan bakatnya, potensinya, dan sebagainya. Iya. Nah, sukses kan tidak hanya dokter, insinyur, Yes. lawyer, dan sebagainya. Sukses bisa jadi dalang, Iya. bisa jadi penari, bisa Yes. menjadi pelukis, Yes. bisa menjadi olahragawan, dan sebagainya. Sesuai passionnya ya. Betul, betul. Nah, kita harus menyadari juga jalur pendidikan di Indonesia itu ada 3. Bisa formal, bisa non formal, dan bisa informal. Iya. Dan wajibnya kan wajib belajar, bukan wajib sekolah. Iya. Jadi belajar bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Nah, akhirnya kami mengkampanyekan dari tahun 2007 tadi bahwa kita menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak. Itu ya ada sekolah formalnya, tapi ada non formal dan ada informal. Nah, informal ini kami mengunjungi, waktu itu ada mobil keliling, mengunjungi daerah-daerah di mana kaum duafa, kaum yang terpinggirkan, betul, anak betul. jalanan, kita ajak belajar. Dan kemudian secara teratur, mereka juga akhirnya menyukai belajar itu dengan buku-buku, dan beberapa waktu itu juga sudah ada laptopnya diperkenalkan pada media sosial secara positif. Akhirnya banyak anak yang terpinggirkan, anak jalanan tadi, yang bahkan sudah lulus SMA-nya, iya, dan iya. ada beberapa yang juga sudah masuk perguruan tinggi. Nah, keren, ini di keren. daerah juga bisa juga, Iya. daerah terpencil kan. Bahkan misalnya kami membuka ini sangat luas. Murid kami ada yang kemarin saya ketemu waktu di Belanda, anak Indonesia yang belajar di sana, ada yang juga di Amerika, di Australia, ada yang juga di Jepang dan sebagainya, dan mereka belajar jarak jauh. Dan salah satunya misalnya murid kami di Cilacap itu sampai diterima di Harvard, Amerika. Padahal belajar jarak jauh waktu itu sebelum pandemi. Iya. Sebelum pandemi mereka sudah biasa dengan belajar jauh. Murid kami di Trenggalek terpilih sebagai putra pendidikan Indonesia. Wah. Jadi bahwa berprestasi itu bisa dipenuhi, tetapi dengan cara yang tidak terlalu membuat anak stres, tertekan, dan betul. sebagainya. Beberapa artis, beberapa olahragawan juga murid kami ya. Ada Nikita Willy, ada Citra Scholastika, ada Prilly Latukonsina, ada putranya Mas Ahmad Dhani, dan sebagainya. Dan mereka belajarnya sesuai dengan irama kegiatannya, sehingga belajar dan pengembangan karir saling mendukung, tidak saling mengganggu atau saling menghambat, begitu. Kak Seto punya satu modul belajar yang bagus sekali ya teman-teman. Karena apa? Kita itu kalau belajar, maksud Kak Seto tidak harus letter dek, tapi kalau memang passion kita nggak bisa di situ, disalurkan ke yang informal. Tapi dia happy, tapi dia bertanggung jawab juga, bukan betul, tidak bertanggung jawab, dan juga konsisten ya, supaya menghasilkan sesuatu yang untuk bekal di hari tua. Contoh tadi beberapa artis yang disebutkan oleh Kak Seto, itu mereka sekarang bisa hidup mandiri, betul ya Kak Seto ya? Betul, bahkan bisa berdampak dengan kemampuan yang mereka miliki, misalnya musik, artis, dan sebagainya Kak Seto ya. Nah Kak Seto, apa harapan Kak Seto untuk anak Indonesia di masa depan? Anak-anak Indonesia tadi sesuai dengan haknya, kan ada 4 hak dasar: hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi atau didengar suaranya, didengar pendapatnya. Jadi dalam hal ini maka hanya dengan lingkungan yang tadi, yang kondusif, yang ramah anak, ibaratnya bibit-bibit bunga ini akan merekah dengan segala keelokannya masing-masing. Kan yang hebat bukan hanya Albert Einstein, bisa Pablo Picasso, bisa Mozart, bisa Beethoven, bisa Ronaldo, bisa Michael Jackson. Sesuai bidangnya. Iya, bidangnya masing-masing. Kalau saya mengembangkan yang sukses di Indonesia itu ada 5 Rudi. Bisa Rudi Habibie, bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin, atau Rudi Hadiswarno gitu. Semua hebat di bidangnya masing-masing gitu.
Sehingga Iya, semua iya. anak bangga. Yang Iya. penting anak bangga dan punya konsep diri yang positif Iya, gitu. benar. Nah, teman-teman, Kak Seto ini seorang public figure di bidang anak dan juga menjadi sahabat. Tidak gampang menjadi sahabat karena sahabat itu adalah suka duka mau mendengarkan. Dan sahabat kita Kak Seto sudah menyiapkan satu wadah untuk masa depan ya, sebagai legacy dari beliau. Kak Seto, banyak hal yang membuka mata hati kita nih Kak ya, tentang pentingnya memperhatikan, mendampingi dan melindungi anak-anak sebagai penerus bangsa. Kak Seto ini luar biasa ya. Terus berjalan terus di koridornya. Kita Ya, doakan Kak baik. Seto sehat, Amin, amin, panjang ya. umur, Ya. dan nanti kita udah lihat tadi bagaimana anak, mantu, cucu, cicit nanti ya bisa lihat Kak Seto ya. Jadi Ya, menjadi ya. kebanggaan juga bangsa Indonesia karena membuat suatu wadah anak tuh nggak gampang ya Kak Seto ya, dengan famili yang berbeda-beda keluarganya. Tapi Kak Seto tetap bertahan konsisten sampai hari ini. Kak Seto, kan saya denger ya, bukan denger, udah lihat langsung nih Kak Seto, cucunya Kak Seto, Kitama. Udah jadi dalang nih Kak Seto, masih kecil, usianya mau 4 hari lagi 11 tahun ya. Nah itu gimana kebanggaan Kak Seto sebagai seorang kakek ya, walaupun dipanggil tetap Kak Seto. Gimana tuh pendidikan itu, saya lihat juga cucu 4 baik-baik semua, mereka bisa, maksudnya kalau ada orang atau apa dengan orang dia bisa interaktif baik. Nah gimana kebanggaannya Kak Seto tuh? Iya, ya mungkin saya sebenarnya meniru apa yang ditanamkan pada diri saya oleh Pak Kasur. Oh Pak Kasur. Ya, Pak Kasur itu kan menciptakan lagu yang semua masih ingat saja lah, yang lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah, setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah gitu. Nah itu filosofinya, ternyata ini ibarat anak-anak Indonesia atau anak seluruh dunia. Anak-anak itu ibarat bunga-bunga di taman sari keluarga. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada yang tadi mau jadi dokter, mau jadi insinyur, tapi mau jadi dalang, mungkin menjadi penabuh karawitan, mungkin jadi pelukis, jadi olahragawan dan sebagainya. Itu semua adalah potensi yang tidak boleh dibeda-bedakan atau didiskriminasi. Nah caranya ku siram selalu. Nah siram itu dengan motivasi, acungan jempol, dengan senyuman dan sebagainya, sehingga mereka menemukan konsep yang positif dan akan terus berkembang. Saya mungkin pernah waktu saya pernah dalam kocap kacarito ratin haru prabu badut koco ngamba ing jumantoro, dia mulai senang, mulai tertarik. Lalu juga nama Seto itu apa, Kresno itu apa, itu wayang, dan lama-lama mulai tertarik pada wayang. Nah kemudian memperdalam dengan kakek satunya namanya Mbah YouTube namanya. Rupanya dia itu kok ternyata mengasihkan. Nah akhirnya minta orang tuanya dibelikan wayang dan sebagainya, lama terus diapresiasi oleh orang tuanya juga. Akhirnya rasa mantap dan pilihan itu adalah pilihan hidupnya, akhirnya makin kuat. Jadi waktu ditanya mau jadi apa, hanya satu, menjadi dalang terkenal. Dulu ada Ki Narto Sabdo, ada Ki Mantep Sudarsono, sekarang Ki Suseno, bukan Suseto ya, dan sebagainya. Nah itu dia hafal sekali. Ya oke lah, mau jadi itu yang terbaik menurut kamu ya jadilah. Artinya menjadi apapun juga yang paling depan, paling hebat, yaitu seperti waktu saya juga bilang, waktu saya bilangnya ayah, ayah waktu jadi apa? Begitu saya ingin seperti Pak Kasur, ya saya ingin seperti Pak Kasur yang semakin diperdalam. Akhirnya saya juga memperdalam ilmu psikologi, kemudian juga menjadi dosen, jadi pengajar, sampai menjadi guru besar dan sebagainya, yaitu ingin menjadi Pak Kasur yang lebih berkualitas sesuai dengan zamannya. Gitu. Jadi akhirnya kita juga semakin termotivasi, ya udah pokoknya menjadi dalang yang paling top di Indonesia nantinya. Gitu. Kita doakan terus ya, Kak Seto sampai support family yang bagus ya dari keluarga Kak Seto. Terus Kak Seto juga saya lihat ya, karena ada satu role model Pak Kasur, jadi Kak Seto selalu membawa amanah itu. Begitu juga Kintama, saya lihat dia membawa amanah dari kakek yaitu Kak Seto. Ya, lalu saya juga lihat di sini satu kata yang saya terharu walaupun usia masih sangat muda dari Kintama, yaitu dia bilang, saya
akan berdiri di atas kaki saya sendiri. Wah keren Bagus, itu ya, itu masih bagus, kecil. ya. Kalau saya bilang kamu cucunya Kak Seto, nanti jangan sebut-sebut dulu Iya, bahwa saya mau nyebut betul. diri saya sendiri. Betul, bagus, Nah luar bagus. biasa itu. Anak masih kecil Kak Seto, karena Iya. apa? Memang dalam satu rumah, dalam satu tempat, dalam satu keluarga itu mesti ada panutan. Iya, iya. Dan keluarga Kak Seto bersyukur ada Kak Seto di lingkungan yang aman, nyaman. Walaupun kita juga manusia kadang-kadang bisa marah, bisa apa, tapi bisa diolah balik lagi. Iya, Menjadi iya. bisa kontrol diri gitu ya. Betul, Sekali lagi betul. Kak Seto, Iya. terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah sharing-sharing. Pas kita juga memperingati Hari Anak, Hari Anak Nasional, ya. Hari Anak Nasional Indonesia. Nah, kami bersyukur bisa ketemu Kak Seto dan juga memberikan suatu motivasi kepada anak-anak dan pada ibu bapak-bapak bagaimana di dunia ini tidak ada kata susah, betul ya, Ya, dalam mendidik betul, anak. betul. Hari ini boleh gagal, tapi masih ada hari esok. Yang penting kita bisa berdamai dengan diri kita dan juga bisa membawa anak-anak kita untuk ke tempat yang lebih baik. Seperti Kak Seto bilang tadi, seperti bunga di taman yang kita sirami setiap hari. Mereka akan selalu ingat kita dalam keadaan apapun. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih Kak Seto sekali lagi. Ya, Salam hormat buat makasih, keluarga Bapak. besar. Ya. Sukses selalu dan sehat-sehat selalu. Amin, amin. Sampai ketemu lagi teman-teman di Obrol Santai bersama Wawa Lukman. Iman pengharapan dan kasih